Guys, buat kalian yang mungkin punya tujuan, punya mimpi, ya kan, untuk entah membeli kendaraan, membeli sesuatu yang mungkin berhubungan dengan gadget, atau mungkin apapun, rumah, ya dan lain sebagainya, di salah satu aplikasi reksadana, yaitu aplikasi Bibit, kalian bisa terbantu nih untuk apa ya, mencapai target investasi kalian. Nah, membantunya dalam hal apa sih? Membantunya dalam hal adanya fitur yang dimana memberitahu kita satu ya, proporsi investasi reksadana yang apa ya, yang cocok, yang sesuai dengan tingkat toleransi resiko kita dan juga sesuai dengan jangka waktu tujuan kita ya, karena setiap orang tingkat tendensi menerima resikonya itu beda-beda. Gua beda, lu beda ya. Terus juga tujuan kita juga beda. Nah, di aplikasi ini ngebantu nih. Berapa proporsi yang cocok buat kalian. Kedua, reksadananya juga udah bantu diseleksi ya, menggunakan robo advisor namanya. Terus juga di fitur ini ngebantu berapa yang kalian harus sisihkan setiap bulan secara rutin untuk mencapai target investasi kalian. Itu yang paling keren, guys. Dan beberapa kali gue ngomongin ini waktu zaman dulu tuh orang langsung tertarik ya dengan berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit karena ada fitur ini gitu. Regardless mereka udah tahu tentang reksadana ataupun mereka tahu tentang saham atau apapun yang mungkin lebih bagus, tapi fitur ini tuh menurut gue ngebantu banyak orang banget. Oke, di video ini gue bakal sharing ke kalian juga bagaimana caranya kalian bisa menggunakan fitur ini ya untuk keinginan kalian atau kebutuhan kalian di kedepan hari. Oke, untuk itu kalian harus tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, let's do it. Kita share screen dulu ya. Di sini ada, oke. Nah, jadi gue sudah buka aplikasi Bibit ya, gue jadi udah login di websitenya langsung ya. Kalau dulu setahu gue belum bisa, ya sekarang sudah bisa. Ya, jadi kalian bisa memaintain portofolio kalian lewat laptop juga atau mungkin lewat komputer kalian ya. Setelah kalian udah masuk, oke, kalian lihat di sini nih ya. Di sini ada robo advisor ya kan. Ini gue cuma ngambil contoh nih, dana kaya, dana pensiun. Oke, terus sekarang kita mau ngebahas soal goal setting kan. Nah, goal setting ini itu adalah fitur yang bisa keluar setelah kalian investasi di dana pensiun. Jadi entah kalian invest 100.000 atau mungkin lebih dari 100.000 di robo advisor Bibit. Nah, setelah kalian udah masuk investasinya ya di portofolio kalian, baru di sini bakal keluar kayak gini nih, tambah portofolio. Nah, ditambah portofolio ini, kalian tinggal klik aja, ya. Nah, di sini ada beberapa nih, ada pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, kendaraan, rumah, hiburan, liburan, perabotan, fashion, pensiun, dan lain-lain. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah tujuan dari investasi kalian. Entah kalian mau umroh, entah itu kalian mau gadget, entah itu mau beli kendaraan, mau beli rumah, mau jalan-jalan, ya kan? Mau beli perabotan, dan lain sebagainya, itu bisa. Katakan kalian apa nih ya, kita ambil contoh mungkin kendaraan aja lah. Entah kalian mau beli apa nih misalkan. Kendaraannya katakan mobil Brio misalkan. Mobil Brio lah nama portofolionya. Terus berapa uang yang harus terkumpul nih untuk membeli Honda Brio? Katakan 160 juta lah. Ambil contoh ya. 1 juta. Nah, kapan kamu ingin tujuan ini tercapai? Jadi target investasi kamu berapa lama?
kamu jangan berharap bahwa kayak oh besok nih gue langsung tercapai, nggak gitu guys. Itu money game. Ini tuh investasi. Kalau investasi itu butuh waktu yang panjang. Nah di sini kalian mau berapa tahun? Misalkan kalau mobil tuh kalau untuk 1 tahun berat banget guys, kecuali lu duitnya banyak ya, apalagi yang mesti dikumpulin 160 juta. Biasanya mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun lah gitu. Kalian kumpulin. Jadi kalian siap-siapin dari 3 sampai 4 tahun gitu. Bentar ya. Oh ini nggak bisa turun ya Pak. Bentar guys. Oke bisa. Gue yang gaptek. Oke, katakan 2025 aja lah ya, gitu. Berarti 2022, 2023, 2024, 2005, 2025. Oke, 4 tahun katakan ya. Targetnya 4 tahun, Honda Brio, uang terkumpul 160 juta. Lanjut. Oke, di sini kelihatan berapa proporsi reksadana yang sesuai buat profil resiko gua, ya, atau resiko kalian juga. Ya, terus juga apa ya sesuai dengan tujuan kita. Misalkan gini, di sini profil resiko gue 3,5 ya, itu konservatif. Konservatif berarti si robo advisor itu menaruh lebih banyak di reksadana obligasi, kedua reksadana pasar uang, baru saham. Kenapa gitu? Sebenarnya ini untuk menentukan ini itu panjang penjelasannya guys ya, algoritmanya panjang ya. Kenapa? Karena misalkan gini, kalau misalkan profil resiko gua rendah, umumnya memang robo advisor akan menaruh di reksadana obligasi maupun reksadana pasar uang. Kenapa? Karena berarti gue nggak berani ngambil risiko gede. Kalau nggak berani ngambil risiko gede, nggak mungkin proporsinya lebih gede di saham. Ya, pasti akan lebih banyak di reksadana obligasi maupun pasar uang. Tapi seberapa banyak reksadana obligasi maupun pasar uang, itu ada hitungan lagi, ada algoritma lagi. Berapa lama tujuan kita? Misalkan semakin pendek tujuan kita, ya, misalkan pencapaiannya 1 tahun atau 2 tahun, ini biasanya di reksadana pasar uangnya semakin gede, gitu, ya, ketimbang di reksadana obligasi. Tapi kalau jaraknya masih 4 tahun, ya, atau 5 tahun, itu reksadana obligasi masih lebih gede. Karena ini gue konservatif. Tapi kalau misalkan gua profil resikonya tinggi, kayak mungkin 8, ya, itu pasti akan lebih banyak di reksadana saham. Jadi ini bakal udah disesuaikan lah sama robo advisor. Lo udah tinggal santai, mulai berinvestasi. Nah di bawahnya di sini ada namanya rekomendasi nabung rutin. Jadi menurut robo advisor bibit ini akan lebih baik kalau lo menyisihkan 3.750.000 setiap bulannya sampai tadi berapa tahun tuh? 4 tahun ya? Ya 2025. Dan berarti selama 4 tahun lu sisihin 3.750.000 gitu untuk mencapai target tersebut. Terserahlah kalian mau dapat uang dari mana, misalkan mau dari penghasilan tambahan atau apapun kayak gitu. Jadi ini udah dikasih tahu semua. Enaknya ini nih. Jadi lu udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Terus di bawah ada yang namanya pilih reksadana sendiri. Nah, kalau pilih reksadana sendiri lu mau milih sendiri ya bebas ya. Kalau lo merasa bisa, kalau gue sih lebih baik lo pakai robo sih, karena udah santai lah. Lanjut, udah, tuh bakal ada kayak gini nih. Tuh. Berapa target lo sampai kapan, terus nabung lo per bulan direkomendasikan berapa, targetnya berapa. Udah, nanti lo fokusnya adalah investasi rutin aja, lo tinggal simpan misalkan gitu ya. Tuh, oke, udah deh. Ya, lo tinggal mulai investasi sekarang atau nabung rutin, nanti lo tinggal sisihin. Pertanyaannya akan muncul ya, kayak misalkan gini, kalau misalkan gue nggak bisa rutin, gimana Jess? Misalkan ternyata di bulan ini gue lagi tertekan nih, ya gitu. Misalkan gue nggak sanggup untuk nyisihin 3.750.000, gue mampu sejuta gitu, karena ada banyak pengeluaran dan lain-lain. Ya berarti solusinya adalah ya udah invest 1 juta aja nggak masalah. Nanti mungkin ketika ada rezeki lebih, kalian invest lebih di bulan tersebut. Kayak gitu, supaya intinya tuh tercapai 160 juta ini. Esensinya bukan kalian tercapai 160 juta sebenarnya, tapi adalah effort kalian untuk menyisihkan. Karena kalau kalian menyisihkan dalam jangka panjang, walaupun katakan jelek-jeleknya ini nggak tercapai 160 juta, ini kan contohnya mobil ya, kalau kalian handphone itu beda lagi. Itu ya nggak masalah gitu. Kayak misalnya cuma 150 juta, 140 juta. Yang penting itu adalah usaha kalian. Dan kalau kalian tidak seperti ini, akan sulit untuk mencapai tujuan kalian gitu.
Jadi ini aplikasi ini menurut gua ngebantu banget gitu. Ngebantu untuk kayak ngesetting berapa yang harus disisihkan, terus juga apa namanya proporsinya gimana. Sisanya adalah di kita ya, yang mengontrol kita. Gitu dalam arti, oh ini gimana nih duit keuangan kita berapa yang harus disisihin dan lain sebagainya gitu. Intinya dia cuma ngebantu sebagai kendaraan aja guys, gitu. Tapi semuanya lo yang gerakin gitu ya. Lo yang mengambil keputusan, lo yang top up-nya berapa dan lain sebagainya gitu. Aplikasi itu cuma jadi kendaraan. Jadi jangan dituhankan aplikasi ya. Ingat ya. Oke, gue di sini tidak dibayar sama Bibit juga, jadi gue bebas ya mau ngomong apapun di sini. Ya intinya gitu sih, itu adalah cara menggunakan goal setting di aplikasi Bibit gitu. Jadi kalau kalian misalkan punya tujuan apa yang berbeda juga nggak masalah, kalian tinggal pilih aja, sistemnya semua sama kayak gitu, cuma nanti rekomendasi dari robonya itu berbeda. Kalau mau dibilang idealnya berapa sih kalau mau beli handphone atau apa? Nah disitulah fungsinya dari Robo Advisor Bibit. Biarkan si Robo Advisor yang mikir gitu, berapa proporsinya dan lain sebagainya. Yang penting kalian udah tahu nih, itu seperti apa, sistem kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti kalian tinggal pelajari lebih dalam lagi, mungkin kalian bisa milih reksadana sendiri. Oke, gitu aja guys. Mudah-mudahan penjelasan soal goal setting ini membantu kalian dalam berinvestasi mencapai tujuan kalian. Kalau kalian setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di playlist Dana Darurat gua. Terus kalau kalian pengen lihat nih, kemampuan compounding dari reksadana dari segini menjadi segini, dari segini menjadi segini, kalian bisa cek di salah satu video gue yang ada di samping kiri atau di samping kanan. Ya, nanti kalian bisa tonton aja. Ya, seandainya kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Oke semuanya, bila mana kamu suka, kamu bisa share aja video ini, dan jangan lupa aktifkan bel notifikasi supaya apabila ada video baru, kalian bisa langsung terupdate dan bisa nonton. Lumayan kan ilmu-ilmu gratis kayak gini, dan bisa nambah pengetahuan kalian, dan ya suatu hari nanti bisa menambah isi kantong kalian gitu loh, karena sebuah ilmu juga. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.